Selamat datang di channel Dides Stories and Movie. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar semakin berkembang. Cerita berlatar pada tahun 1956, 4 tahun setelah tragedi yang terjadi di Rumania, di mana saat Suster Irene berhasil memenjarakan iblis Valak kembali ke neraka. Pada malam itu di sebuah gereja Tarascon, Prancis, terlihat seorang pastor bersama dengan anak altar yaitu Jack sedang menyiapkan acara misa yang sebentar lagi akan segera dimulai. Pastor menyuruh Jack untuk menyiapkan wine atau anggur merah sebagai salah satu syarat yang harus ada di dalam acara tersebut, karena menurut kepercayaan Katolik wine adalah pengganti dari darah Yesus yang suci. Setelah acara misa selesai, Jack lalu kembali ke gudang untuk menyimpan sisa anggurnya. Namun sesuatu terjadi. Jack merasa seperti ada yang sedang memperhatikan dirinya dari arah kegelapan, dan tiba-tiba anggur yang ada di wadah kaca itu pecah. Jack ketakutan lalu segera pergi dan menemui pastor, memberitahukan apa yang terjadi di dalam gudang. Lalu terdengar ada suara gaduh di sana. Pastor dan Jack mengira itu orang lain yang menyusup masuk ke dalam gereja. Dari arah kegelapan terlihat ada sepasang mata menyala yang sedang memperhatikan mereka, dan tiba-tiba tumpas terangkat seperti ada yang menariknya. Sesuatu yang mengerikan pun terjadi di mana tubuh pastor terbakar hebat di sana. Singkat cerita, berangkatlah Irene seorang diri untuk menjalankan misinya itu. Namun di dalam kereta tadi duga ternyata Debra diam-diam ikut dan menemani Irene. Alasan Debra ingin ikut dalam misi tersebut adalah dia ingin tahu soal keajaiban itu apakah memang nyata adanya. Debra pernah mendengar ucapan dari seorang pastor kalau anggur merah bisa menjadi darah Kristus, dan ungkapan tersebut sulit untuk Debra percaya. Lalu Irene berkata semua itu berbicara tentang keimanan. Jika level keimanan seseorang sudah berada di level tertinggi dan dia yakin, maka anggur itu memang bisa menjadi darah Kristus. Namun tidak semua orang bisa berada di level keimanan seperti itu. Walaupun Debra ini sudah menjadi seorang biarawati, tapi masih ada sesuatu hal yang belum bisa dia yakini. Irene berharap semoga dalam perjalanan misi ini Debra bisa menemukan keyakinannya itu. Dia asrama Sophie selalu diganggu oleh segerombolan anak-anak nakal yang suka iseng kepada dirinya. Sophie dipaksa untuk ikut dalam sebuah permainan mereka di mana Sophie dibawa ke sebuah ruangan kapel yang sudah tak digunakan lagi. Kapel sendiri adalah ruangan khusus tempat berdoa bagi para jemaat gereja. Sesampainya di dalam, mereka memainkan sebuah permainan untuk melihat setan. Sophie diminta untuk melihat sebuah jendela kaca yang bergambarkan seekor domba. Salah satu dari mereka memberitahu jika sinar matahari menyinari kaca tersebut dan tepat mengenai mata dari gambar domba itu, maka Sophie akan bisa melihat penampakan dari sesosok iblis. Sophie yang percaya mengikuti arahan mereka dan matanya terus saja melihat ke arah jendela. Mereka sengaja meninggalkan Sophie di sana seorang diri. Tak lama kemudian Sophie baru tersadar kalau dia sudah dijebak. Sophie mencoba membuka pintunya, namun pintu yang sudah terkunci dari luar. Keanehan mulai terjadi ketika dia melihat seperti ada seseorang di balik kain itu. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah patung. Dan untung saja Maurice mendengar teriakan Sophie dan membukukan pintu untuk Sophie. Sophie sudah berhasil keluar, tapi dia terlihat masih saja ketakutan dan pandangan matanya terus saja melihat ke arah ruangan itu. Walaupun sepintas, tapi Sophie melihat ada sesosok biarawati di dalam sana. Tak lama kemudian Irene berhasil menemukan Sophie di sana, dan akhirnya Irene mendapatkan relik itu di saat Maurice datang kembali untuk menyerang. Dengan kekuatan yang ada pada relik mampu melawan si iblis yang ada di dalam tubuh Maurice. Di saat bersamaan Debra datang untuk membantu dan sempat membuat Maurice pergi dari tubuhnya. Tapi ternyata itu hanyalah tipu daya dari iblis untuk mengecoh Irene. Si iblis berhasil mengambil relik dari tangan Irene. Si iblis juga berhasil mendapatkan kekuatan yang setara dengan kekuatan malaikat. Di saat itulah iblis Valak berhasil keluar dan menampakkan dirinya di hadapan mereka. Valak mulai menyerang kepada mereka satu persatu. Sophie mencoba melarikan diri, namun dia malah terjebak di antara tumpukan drum anggur. Sementara Irene kini berhadapan langsung dengan iblis Valak. Di saat itu juga Irene berhasil terlepas dari jeratan si iblis. Ruangan yang berguncang hebat membuat drum anggur mulai bertumpahan. Melihat anggur tersebut, Irene langsung teringat soal mukjizat di mana anggur bisa berubah menjadi darah Kristus. Irene lalu mengajak Debra untuk berdoa bersamanya sembari tangan mereka disatukan dan menyentuh kepada anggur tersebut. Sesaat kita juga diperlihatkan kepada ibunya Irene kembali. Lalu kepada Saint Lucy. Bayangan itu terus berulang kali kita lihat, seakan-akan itu sebuah pertanda kalau Irene sebenarnya adalah keturunan dari Saint Lucy, dan drum anggur itu pun meledak menyirami ke seluruh tubuh Valak. Mukjizat itu datang kembali ketika anggur berubah menjadi darah Kristus dan menghancurkan iblis Valak.
Tak lama kemudian Maurice tersadar kembali dan dia pun berhasil selamat dan terhindar dari maut yang menjerat dirinya, setelah melewati rintangan yang tak mudah Maurice. Sophie dan Kate akhirnya mereka kembali bersama lagi. Irene terlihat bahagia melihat kemesraan mereka walaupun sebenarnya Irene punya perasaan terhadap Maurice tapi itu dulu, dan akhirnya film pun selesai. Perbincangan dilanjutkan kembali. Menurut informasi dari biarawati saat tragedi yang terjadi kepada pastor ada seorang anak altar yaitu Jack menjadi saksi atas kejadian pada malam itu. Selain Jack ada juga seorang lainnya yang dulu pernah tinggal di gereja ini tapi sekarang dia sudah pergi. Dan dari informasi biarawati pria itu adalah seorang penjelajah dari Rumania. Sesuai dugaan Irene kalau dia adalah Frances atau Maurice, dan biarawati sendiri tidak tahu di mana keberadaan Maurice saat ini. Sesaat Irene diingatkan kembali pada kejadian terdahulu saat di mana Frances atau Maurice yang sekarang dia kembali hanya untuk menyelamatkan dirinya. Kita tahu di Denun yang pertama Irene mempunyai kemampuan bisa melihat sesuatu yang gaib dan ternyata Irene juga tahu kalau iblis Falak memasukkan sebagian dirinya ke dalam tubuh Maurice. Walaupun Falak masih terpenjara di neraka tapi sebagian kecil dari Falak ada di dalam tubuh Maurice. Dengan kata lain Maurice sekarang hanya dijadikan boneka oleh Falak. Dengan kekuatannya Falak mampu mengendalikan untuk mencapai tujuan iblis Falak. Pada malam itu Irene bersama Debra memutuskan untuk menginap di sebuah hotel. Di saat Debra sedang mengurusi penginapan mereka Irene keluar hotel dengan perasaan hati yang tidak tenang. Tak sengaja dia melihat Jack yang sedang bermain bola bersama teman-temannya. Irene mencoba menanyakan beberapa hal terkait kejadian yang menimpa kepada Pastor Noiret. Namun belum sempat mereka berbicara Jack malah pergi kembali bermain bersama yang lain. Saat lain mencoba mengejar Jack anehnya dengan seketika gerombolan anak-anak itu langsung menghilang. Malahan kini suasana menjadi hening tanpa ada orang sama sekali di sana. Irene sempat melihat Jack yang berlarian seorang diri, dan di persimpangan jalan lagi-lagi Irene harus kembali kehilangan jejaknya. Tak lama sesuatu yang aneh terjadi tepat di sebuah rak majalah yang terpajang di sana. Majalah itu membuka lembaran demi lembarannya dan membentuk menyerupai seorang biarawati. Seketika suasana menjadi hening. Irene melihat ke area sekitarnya, dan saat dia mendekati ke kamar biarawati itu tiba-tiba Falak muncul dan menyerang Irene. Sesaat Irene juga melihat kepada seseorang yang menggunakan kerudung yang ternyata dia adalah Saint Lucy. Irene melihat tragedi yang terjadi kepada Saint Lucy. Saat matanya dicungkil Irene juga diperlihatkan biarawati penjelmaan dari si iblis yang membawa sebuah relik kuno. Serangan dari Maurice yang kerasukan kembali meneror kepada salah satu pembina asrama. Suara-suara gadung yang mengarahkan dia untuk memasuki ke ruangan kapel. Setelah menelusuri dia melihat seorang anak kecil, namun di bawah kendali iblis Falak naas wanita tua itu pun tewas mengenaskan di sana. Setelah Irene terbangun kembali dari pingsannya dari penglihatan dan beberapa petunjuk Irene merasa kalau ini sudah semakin dekat.
Dia juga tahu apa yang sedang dicari oleh iblis falak, yaitu sebuah relik kuno yang masih belum temukan sampai dengan sekarang. Ini juga salah satu alasan Falak tidak membunuh Maurice. Falak memanfaatkan tubuh Maurice hanya untuk mencari relik tersebut dan Falak akan memanfaatkan Maurice setelah dia berhasil menemukan apa yang dicarinya. Debra baru ingat kalau semalam dia bertemu dengan Jack. Dia juga yang memberitahu kalau Irene pingsan di jalanan. Semalam Jack memberikan sebuah amplop berisikan kalung salib miliknya Pastor Noiret. Irene langsung curiga dengan simbol yang ada di kalung itu karena sebelumnya Irene juga pernah melihat simbolnya. Di sini tugas Irene harus mencari tahu arti dari simbol tersebut. Kebetulan dia mempunyai teman yang bekerja di arsip Katolik yang ada di Paris. Tidak ingin membuang waktu lagi, Irene bersama Debra langsung menuju ke sana dan ternyata memang benar dia tahu soal simbolnya. Kalau simbol itu adalah sebuah simbol keluarga Saint Lucy. Mendengar hal itu Irene teringat kepada penglihatannya dan akhirnya Irene tahu apa yang si iblis cari, yaitu mata dari Saint Lucy. Sejarah terbunuhnya Saint Lucy. Keluarga Saint Lucy diburu, mereka melarikan diri dan bersembunyi di berbagai penjuru dunia. Ternyata mata Saint Lucy dibawa oleh keturunan dari Saint Lucy sendiri dan mereka merahasiakan keberadaan mata tersebut. Secara teori alasan kenapa Falak mencari mata Saint Lucy, dulunya iblis adalah bagian dari malaikat yang membangkang kepada Tuhan. Karena durhakanya itulah kekuatan yang dimiliki si iblis menghilang, dan atas kuasa Tuhan kekuatan tersebut diberikan kepada orang-orang kudusnya. Tapi di sini kita sudah bisa tahu kalau iblis mencari mata Saint Lucy untuk mendapatkan kekuatan. Dia kembali dan jika relik itu jatuh ke tangan si iblis, tak bisa dibayangkan bagaimana kekuatan Falak akan semakin kuat. Tapi jika Irene yang berhasil mendapatkannya, maka relik itu akan menjadi senjata ampuh bagi Irene untuk melawan Falak. Jika dulu Irene mengalahkan Falak dengan darah Yesus, maka sekarang Irene harus melawan Falak dengan mata Saint Lucy. Cuma permasalahannya adalah bagaimana Irene menemukan keberadaan reliknya. Dari beberapa catatan tempat relik kuno yang diarsipkan, relik itu disembunyikan oleh seorang biksu yang bernama Radar John. Dia mengubur reliknya di sebuah biara Saint Maria, jaraknya kurang lebih 1 jam perjalanan dari sini. Namun biara itu kini sudah dijual dan dijadikan kilang anggur. Di saat bersamaan kilang tersebut juga kini dijadikan gudang asrama, di mana Maurice, Sophie, dan Kate ada di sana. Di malam itu juga Irene langsung menuju ke asrama. Sementara Maurice yang sedang asik berdansa bersama Sophie dan Kate. Di tengah menikmati irama lagu dansa, tiba-tiba anehnya Maurice terus saja tertunduk dan di pundak Maurice terlihat sebuah simbol salib yang terbalik. Maurice melihat iblis Falak menampakkan dirinya di hadapan mereka. Maurice akan terpercaya iblis itu kembali. Di saat bersamaan Irene bersama Debra datang. Setelah sekian lama akhirnya Maurice dan Irene bertemu kembali. Maurice belum sadar kalau si iblis selama ini ada di dalam tubuhnya. Tak lama kemudian Maurice mulai bertingkah aneh dan dia lalu pergi. Saat Irene mencoba untuk mengejar Maurice yang kerasukan dengan mudahnya melawan Irene, Irene kembali bangkit dan mulai membacakan doa-doa pengusiran iblis. Doa itu mampu untuk menahan si iblis. Tidak membuang kesempatan, Debra menghantam Maurice hingga akhirnya dia pun pingsan. Irene bersama Debra mengikat Maurice di sebuah ruangan terpisah. Dia lalu kembali memenuhi Sophie bersama Kate. Irene harus segera menemukan relik kuno sebelum si iblis menemukannya. Singkat cerita, Maurice masih mengejar Sophie ke menara. Di saat Sophie yang sudah terpojok, untung saja lonceng itu terputus dan terjatuh bersama dengan Maurice. Namun semua belum selesai, Maurice kembali. Sophie terus merontak menendangkan kakinya kepada Maurice hingga Maurice pun terjatuh kembali. Tak lama kemudian Irene berhasil menemukan Sophie di sana dan akhirnya Irene mendapatkan relik itu di saat Maurice datang kembali untuk menyerang. Dengan kekuatan yang ada pada relik mampu melawan si iblis yang ada di dalam tubuh Maurice. Di saat bersamaan Debra datang untuk membantu dan sempat membuat Maurice pergi dari tubuhnya. Tapi ternyata itu hanyalah tipu daya dari iblis untuk mengecoh Irene. Si iblis berhasil mengambil relik dari tangan Irene. Si iblis juga berhasil mendapatkan kekuatan yang setara dengan kekuatan malaikat. Di saat itulah iblis Falak berhasil keluar dan menampakkan dirinya di hadapan mereka. Falak mulai menyerang kepada mereka satu persatu. Sophie mencoba melarikan diri namun dia malah terjebak di antara tumpukan drum anggur. Sementara Irene kini berhadapan langsung dengan iblis Falak. Di saat itu juga Irene berhasil terlepas dari jeratan si iblis. Ruangan yang berguncang hebat membuat drum anggur mulai bertumpahan. Melihat anggur tersebut, Irene langsung teringat soal mukjizat di mana anggur bisa berubah menjadi darah Kristus. Irene lalu mengajak Debra untuk berdoa bersamanya sembari tangan mereka disatukan dan menyentuh kepada anggur tersebut.
Sesaat kita juga diperlihatkan kepada ibunya Irene kembali. Lalu kepada Saint Lucy bayangan itu terus berulang kali kita lihat seakan-akan itu sebuah pertanda kalau Irene sebenarnya adalah keturunan dari Saint Lucy, dan drum anggur itu pun meledak menyirami ke seluruh tubuh Falak. Mukjizat itu datang kembali ketika anggur berubah menjadi darah Kristus dan menghancurkan iblis Falak. Tak lama kemudian Maurice tersadar kembali dan dia pun berhasil selamat dan terhindar dari maut yang menjerat dirinya. Setelah melewati rintangan yang tak mudah Maurice, Sophie dan Kate akhirnya mereka kembali bersama lagi. Irene terlihat bahagia melihat kemesraan mereka walaupun sebenarnya Irene punya perasaan terhadap Maurice tapi itu dulu, dan akhirnya film pun selesai.